Boleh enggak wanita berdagang? Boleh. Boleh wanita berpolitik? Boleh. Boleh wanita berorganisasi? Silahkan. Boleh wanita menjadi urus organisasi? Tidak ada larangan. Dengan catatan, jangan lupa tugas utama, apa itu? Ngurus suami, didik anak. Kalau dia ngurus suami, dia didik anaknya dengan baik, lalu dia juga bekerja di luar, hebat, berhasil, maka ini perempuan luar biasa. Tapi kalau gagal mendidik suami, anaknya berantakan, sukses di kantor, ini bukan luar biasa, tapi apa? Biasa di luar. Nah ini yang begini, ini yang banyak. Wanita dulu, enggak ada yang pikir itu dulu, enggak. Apa? Diabdikan betul dirinya sama anaknya dan suaminya. Sehingga perempuan dulu jarang yang stres. Umurnya panjang-panjang. Kenapa? Pikirannya sehat. Otaknya tidak pernah sangka buruk. Akhirnya kita lihat umur perempuan lebih panjang daripada laki-laki. Dulu. Sekarang. Magai, baik. Makundre makukwe pak. Dek nagala melok murus lakena. Kuku jina urus. Muka nakira tembok. Biru, kuning, coklat, abu-abu. La ilaha illallah. Coba mikir kalau mau pergi pengantin. Weh, deh. Melok tuh saya ingat artis Korea. Ada nak kasih lebih-lebih sini yang cilak nah. Kenapa dikasih lebih-lebih? Seperti artis Korea Ustaz. Mau tahu dia bilang artis Korea baru ditatai tinggal. Coba, ibu-ibu yang usia 70 tahun masih ingat Ki Kodon dulu? Saya masih ingat itu ke mamaku, kasihan. Bikin kopi saja itu perempuan dulu susahnya. Ibu masih ingat toh? Bikin kopi dulu itu wanita-wanita luar biasa. Mau bikin kopi, beli dulu kopi di pasar. Sudah jadi kopinya? Belum, kopi biji-biji. Sudah itu digoreng. Jangan kita bayangkan goreng pakai kompor gas. Tidak. Kita pergi dulu ambil kayu, menyeberang sungai, dipikul. Kadang-kala kita menyeberang di sini, menyeberangnya sampainya di sana. Kenapa? Nak bawa ke air. Dijemur lagi tuh kayu, dibuka dulu kulitnya supaya cepat kering. Dijemur baru dipotong-potong. Sudah kering baru dipakai ibu tak memasak. Susah minyak tanah, cari apa? Cari plastik. Plastiknya apa? B29. Ada itu sabun colek. B29 toh? Dipotong-potong, baru dikasih menyala, ditiriskan di kayu. Sudah itu baru nak goreng kopinya. Sudah goreng kopi, jangan bayangkan kompor gas. Maka ibu-ibu dulu tidak ada kenal RDL, tidak ada kenal bedak pemutih, tidak ada. Masuk semua itu di sininya. Sudah digoreng, apa? Dijemur. Sudah dijemur, baru ditumbuk. Makanya ibu-ibu dulu kodong itu tidak ada pelihara tangannya. Teluk cicak mana kasih limana. Ya toh? Paling ibuku, mamaku dulu paling kulihat menderita kalau mah paru. Hancur-hancur tangannya itu ibu dulu kodong kalau mah paru. Bagaimana hancur? Mah paru mak jaluk tuni anaknya. Melok tuni manguk kasih balena. Mama cepat-cepat. Cepat tak lecet. Wah, tidak ada mengeluh. Tidak ada langsung lempar piring. Coba ibu-ibu sekarang. Begitu mah paru lecet langsung dah. Ini karena istri. Suami tidak ada duana, sedikit gajinya. Baiklah cilaka. Coba mangga. Perempuan dulu ikhlas. Bekerja ikhlas. Siapapun suaminya, dia suka tidak disuka, kenal tidak kenal, cakap tidak cakap, sudah dilamar, ikhlas terima, amanah Allah. Ini orang tuaku, saya mau kasih senang, maka hidupnya tenang. Suatu ketika saya pulang ceramah dari Jakarta, siaran langsung TV One Damai Indonesiaku. Aturan pesawat komendrek ki kapalae ipamate ya rohape. Tapi tidak perlu bilang inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Ya, on off, pamati jaringannya. Nah, begitu kita landing, letuk nih Makassar, saya kasih aktif kembali HP-ku. Masuk SMS berita duka bersamaan, 3 bersamaan berita dukanya. 1, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Siapa yang meninggal? Teman SMP-ku di bumi, kerjanya TV kabel, rusak TV kabelnya, kantor BRI bumi, dipanggil perbaiki, larilah dia dari sawah pergi perbaiki itu, tanpa disadari ada kabel telanjang.
pegang itu kabel, talit pak, jatuh dari lantai yang cukup tinggi, atap, jatuh ke jalan, meninggal. Keluar rumah sehat, pulang jenazah. Yang kedua, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Siapa yang meninggal? Guru SMP ku. Isya malam masih cerita-cerita dengan istrinya. Selesai sholat subuh berjamaah alhamdulillah di masjid. Selesai sholat subuh cerita-cerita meninggal di masjid. Alhamdulillah. Kau masih mati. Sehat, tidak ada yang bayangkan dia meninggal. Yang ketiga, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Siapa yang meninggal? Sepupu 2 kaliku punya suami. Pensiun ki. Dia bilang apa? Pak, kita pergi makan soto Banjar, dekatnya kantor pos Makassar. Tinggal di Makassar. Nah bilang suaminya, ayo nih, duluan mah kau ibu pakaian, karena biasanya perempuan mete mah panguju. Sambil menunggu istrinya siap, dia keluar rumah. Jarak dari pintu pagarnya ke jalan, kira-kira itu ada jalan, ya jembatan-jembatan kecil. Tapaleko, apakah namanya itu? Tergelincir, jatuh ke got, mati. Sehat. Terakhir. Temanku sama-sama pengurus travel. Sakit, operasi, bawa ke Singapura. Sakit keras, bawa ke Singapura operasi. Pulang operasi, istirahat di Makassar. Datanglah mertuanya dari Padang. Lo nasang mite manituna rumah saya. Memberikan dorongan supaya cepat sembuh. Sampai di Makassar, ini mertuanya pergi lihat ini mantunya yang sehat, yang sakit. Sampai di Makassar, pergilah sholat subuh. Jalan Boulevard Makassar. Selesai sholat subuh, dia pergi jogging, jalan-jalan. Ditabrak sama anak muda yang pulang mabuk. Pergi lihat menantunya yang sakit, justru dia yang diantar jadi jenazah. Sering ini terjadi. Ini baru-baru malah ini. Reuni, kumpul ki teman-teman kuliah. Kumpul, saat datang kok, saya dari bandara langsung menuju ke warung kopi. Kumpullah kita. Oh, saya paling banyak minta foto sama saya. Kan saya tahu si tolok nah. Foto foto nih ale kok foto mo. Lagi cerita-cerita, langsung tidak baik narasa itu seniorku. Langsung ajak nang kalinga, papinak ina, tak pet lo. Saya pegang telapak, saya pegang ubun-ubunnya, saya buka batu matanya, dalam hatiku dek narmeta. Bawa lari ke Grestelina, rumah sakit, kertas nih, tidak lama meninggal. Ini yang saya kasih contoh semua, to sehat, to madisi, malolo mopa. Tidak ada yang pikir dia akan meninggal, tapi meninggal. Apa tujuannya saya kasih tahu ke ini? Aga gunano podaki cerita tanya peleng karton, tanya sinetron. Kisah nyata. Apa tujuannya? Saya ingin membuka pikiran kita, meluruskan pikiran kita yang selama ini berpikir bahwa mati harus tua dulu. Mati harus sakit dulu. Mati harus malase yolo, matoa pitawe yolo. Tidak. Namanya kematian tidak harus sakit dulu. Berapa banyak orang pergi di besuk, malolisu ki rumah sakit mitai, pembesuk na mati. Berapa banyak orang sudah tua, malilu nih, dek nenek sepasilengan ikega tai kega nandre. Cucunya yang masih SMA meninggal. Kematian tidak harus tua dulu. Kullu nafsin sa'ikatul maut. Tungke maki nyawai pasti mati. Madisi mati, malasa mati, tomatoa mati, kalolo mati, sogi mati, kasiasi mati. Yang orang kaya mati, orang miskin mati, raja-raja mati, rakyat biasa mati, tentara mati, polisi mati, dokter mati, majelis taklim mati, ustadz di belakang sedikit bos. Siapa tak siap kalau ustadz dulu? Nah ibu bapak yang saya muliakan, waktu yang ringkas ini saya hanya ingin menyampaikan beberapa ayat yang mudah-mudahan bisa menjadi pelajaran buat kita. Mohon maaf saya tidak berdiri karena saya capek. Jangan sampai gaya anak ustaz sih. Dek nama gaya mata kok tongak kak pak. Ya,
Saya dari Roma tadi malam, kemarin, karena 15 jam. Tahu Roma? Italia. Tahu? Pare-pare belok kiri sedikit. Saya dari sana, 15 jam perjalanan. Tiba saya tadi subuh tiba. Mata raheman masih napa kaletuk bola ya. Tidur sedikit, tunggu anakku bangun, jalan jam 7, jam 9 ceramah di Pangkep, kemudian jam 12 masih ada lagi di Pangkep, 2 kali ceramah, selesai itu baru ke sini. Jadi capek. Malam ini harus langsung pulang lagi, karena besok masih ada acara di Makassar. Jadi saya duduk, supaya lama-lama kak ceramah. Tuh, kalau saya berdiri paling 20 menit. Mana bagus, saya berdiri atau duduk? Mau kita lama-lama? Enak di kita, saya merasa. Nah, apa yang ingin saya sampaikan Bapak Ibu sekalian? Satu, ini ayat selalu didengar setiap Jumat. Jumat na bacaki pukatte. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa. Jangan takwa bohong-bohong. Wala tamutunna, ajak lalu kasihmu mati. Illa, kecuali wa antum muslimun, dalam keadaan beragama Islam. Tiap Jumat dibaca. Jumat dah baca kipukatte. To matepe. Matepe ko. Mitau kalau ripuangnya. Dengan sebenar-benarnya takut. Wala tamutunna, aja kasih mati, kecuali dalam keadaan beragama Islam. Berarti ayat ini sengaja napapan kalingai pun Allah Ta'ala Jumat setiap Jumat Allah ingin dengarkan kepada kita. Napang kalingai diperdengarkan kepada kita tiap Jumat. Tujuannya apa? Dasat, hati-hati. Kamu lahir dalam keadaan Islam. Sunnah ko Islam, nikah ko syahadat Islam, kau kerja Islam, KTP-mu Islam, paspormu kata Islam. Tapi belum tentu kamu mati Islam, bos. Mengaku kau seleng, belum tentu mati kau seleng. Tiap Jumat, kenapa? Memang banyak orang Islam, agama Islam tapi mati kafir. Siapa yang mati kafir, agamanya Islam tapi matinya kafir? Contoh, ajak tamacai ya. Padangkang. Ada pedagang di sini? Ini pedagang-pedagang yang kerja, pedagang di pasar Pekabata, pasar Lampak. Hati-hati ke Padangkang. Itu pedagang selalu natamani setan. Ini pedagang Pak tidak gampang. Pekerjaan pedagang ini harus kuat iman. Nabi dan Rasul sebelum diangkat jadi Nabi Rasul, Nabi Muhammad dagangi dulu. Kenapa harus dagang? Karena dagang itu dibutuhkan kejujuran. Kapan pedagang tidak jujur, maka siap-siaplah kalian kaya, bagus rumah, bagus mobil, tapi kita bisa mati dalam keadaan kafir. Kenapa? Yang kita makan uang haram. Kenapa haram? Karena kita nipu pembeli. Contoh, baru mau gak ya balemu? Baru. Ita sisikna macela. Tongak kok kalian pengak kak. Mati mana tuh buru eko balik kak? Nah, padahal sudah 3 kali di es. Nah, ini menipu. Dosa. Siapa lagi? Contoh jangan ki marah. Oknum petugas hukum. Anak-anak buru-buru mau pergi sekolah, balap motornya. Melanggar lalu lintas, rambu. Kejar sama polisi. Minggir. Kamu tidak tahu melanggar? Tahu, Pak. Kau tidak lihat itu rambu-rambu? Lihat, Pak. Kenapa kau langgar? Saya tidak lihat, Pak. Akhirnya apa? Sidang 500.000. Sama saya saja 100.000. Deh, 50 juangku, Pak. Yo, mari itu 50. Deh, kalau kita ambil semua apa aku belikan bensin? Saya bilang, yo ambil mie 10.000, mari 40. Ambil mie 40.000. Pergi makan coto. Coto keluar dari warung coto.
meninggal. Kenapa? Dia makan coto 284, 2 mangkok coto 84 ketupat. Kenapa? Gratis ketupat. Mesolada, mesoedan. Akhirnya kekenyangan, tidak bisa nabawa perut nah. Nah lepo tuh. Pak, mati kafir kasihan ini orang.